Galuh. Oke mbak, pripun? Turun ki apa teman? Bisa tak kau ya? Bu, selama saya pergi berperang, Cinuwun mengizinkan ibu dan anak tanah pergi ke keraton. Atos-atos mas, bumi tansah dipun pandemi selamat. Wes bu, niat selamat, balik selamat. Dengan ini kami sampaikan perintah langsung berdasarkan hasil rapat darurat Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama Dewan Perang Gerilya sehubung dengan meningkatnya ancaman pasukan Belanda di Yogyakarta. Maka dari itu, saudara diperintahkan untuk 1. Menghimpun dan menyiapkan pasukan Batalion 4. 2. Memberikan arahan tugas pengawalan dan pengamanan terhadap perjalanan gerilya Jenderal Sudirman. Apakah kalian semua sudah lengkap? Siap, belum. Di mana Eko? Ya sudah, sekarang kita akan membahas perang gerilya. Kalian, kok ketawa? Tidak serius kalian ini. Posisi turun kalian semua. Siap. 2, 3, 4, 5. Berdiri kalian semua. Siap. Saya ulangi dari awal bahwasanya saya mendapat kabar akan adanya perang besar-besaran dan kita diberi tugas untuk menjaga dan mengawal Jenderal Sudirman dalam perang ini. Maka dari itu saya meminta kalian untuk mempersiapkan diri dan senjata kalian. Apakah kalian sudah mempersiapkan itu semua? Siap, sudah. Laksanakan. Laksanakan. Izin Komandan, saya ingin pulang dahulu ke rumah karena ingin berpamitan dengan ibu di rumah. Siap, Komandan, diizinkan atau tidak? Ya, silahkan. Saya beri waktu setengah hari untuk menemui ibumu. Karena kamu tahu bahwa ini adalah perang besar yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, seseorang yang bersikeras dalam peperangan dan pastinya memerlukan tenaga yang banyak, mental dan fisik juga harus kuat. Perang gerilya ini juga akan memakan waktu yang lama dan kamu harus meminta restu kepada ibumu sebelum kamu berangkat ke medan perang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sopo ya? Iki Sugeng. Gusti anakku wes balik. Oke, Bu, tapi Sugeng tidak lama ya. Ada apa toh? Ya sudah masuk dulu. Tak sekalian siapkan makan saya. Oke, Bu.
Sebentar ya nak, tak siapin makannya dulu. Oke Bu. Monggo dimakan nak. Ya oke Bu, kasih ya Bu. Ada apa toh? Kamu hari ini kok kayak senang sekali? Oh, oke Bu. Dah. Jadi Sugeng karo prajurit yang lain dapat tugas dari komandan buat jaga Jenderal Sudirman di perang gerilya Bu. Kapan nak? Besok Bu. Kamu yakin nak? Yakin Bu, ini kan sudah kewajiban Sugeng sebagai prajurit. Lagi pula pemimpinku ini kan Jenderal Sudirman. Ibu tahu kan Jenderal Sudirman jiwane pengorbanannya diakuin. Pantang menyerah juga. Jenderal selalu utamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya. Ya sudah nak, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, jaga diri baik-baik. Ibu cuma bisa doakan kamu. Tuh, Sugeng Iya. pamit dulu ya. Oke. Ibu jaga diri baik-baik. Nanti Sugeng kabari ibu selalu. Iya, hati-hati ya nak, kabari ibu selalu. Ya, siap Bu. Nggih, hati-hati ya nak. Ya. Habis dari mana sampean? Dari mana tuku? Loh, bisa tuh? Ya boleh lah, aku sibuk gini. Aku baru balik nang omahku. Iya sih. Ya wes lah, sudah waktunya kumpul karo yang lain. Aku yo nungguin kamu, Geng. Maaf kok. Jangan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa saya diberi perintah khusus oleh Jenderal Sudirman untuk mengirim pasukan yang akan mengawal dan membantu dalam perang gerilya ini. Maka dari itu saya mengingatkan kalian, apakah kalian semua sudah siap? Siap, Bro. Laksanakan. Laksanakan. Luruskan. Lurus. Lapor, Jenderal. Baru saja saya mendapat kabar bahwa Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Sekarang sudah waktunya kita pergi dari tempat ini untuk perang gerilya yang sudah ada di depan mata. Beritahu kepada yang lain. Siap, Jenderal. Kita lebih mengenal medan di Senantara Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah, menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Siapa? Aku, Mas. Halo, Mas. Mata-mata. Halo, Mas. Ada apa tau? Aku cuma di sini tau. Ini bawa kayu tau. Angkat tangan. Siap, Mas. Aku cuma mau apa ini? aku bawa kayu buat di rumah. Maksudnya apa? Jancok kowe. Ma- Tak kira sampean musuh. Ngapain kau di sini? Ngambil kayu, Pak. Buat di rumah.
Silakan. Siap. Kaget, turun. Makasih. Cancok kau. Pasukan, Siap, Jenderal. jangan sampai terulang lagi. Siap, Jenderal. Hanya karena kita kelelahan di sini, kita bisa mati. Siap, Jenderal. Sudah, sekarang kita lanjutkan perjalanan ke desa berikutnya. Ayo. Siap, Jenderal. Jenderal, saya mendapat laporan bahwa di wilayah selatan pasukan musuh mulai melambat. Itu berarti jalur kita ke utara cukup aman saat ini. Benar, Jenderal. Namun kita perlu waspada karena musuh bisa menyerang dengan tidak sesuai dengan perkiraan kita. Melihat pasukan infanteri dan sedikit berdiri aman, kita bisa merapat ke pos perlawanan bersama. Baik, Jenderal, kita bisa bermalam dulu di sini. Kalau begitu Jenderal, izinkan saya mengawasi daerah sekitar sini. Laksanakan. Siap Jenderal. Jenderal, maka saya ada tugas tambahan untuk saat ini. Cukup jalankan tugasnya. Siap, Jenderal. Jenderal, saya izin dulu. Jenderal. Duh, rumah saku kok udah enak ya? Udah. Di hutan aman kok. Apa itu rame-rame? Hah? Silakan minum. Kasih, Jenderal. Bapak Jenderal, saat saya sedang berkeliling di wilayah sini, saya melihat keberadaan Belanda. Perkiraan kita salah. Sepertinya markas Belanda ada di sekitar sini. Kita bergerak sekarang. Siap Jenderal. Siap, Jenderal. Geng, aku nggak takut mati. Tapi kalau aku ketangkap karo Belanda piye? Cocotmu itu aman kok kita. Ya kan misal. Udah jelas. Masih belum assalamualaikum. Maaf, Geng. Kamu kangen keluargamu deh. Kenapa? Kamu kan keluargamu. Bilang aja ke Jenderal. Ya sudah kalau begitu. Gimana kalau kamu duluan? Nanti saya ngikut. Gimana? Ya tidak mungkin lah. Kita mau izin pulang sementara Jenderal sakit keras masih terus berperang. Yo malu. Terus gimana dong? Ya udah, kita ikut perang sampai perang ini benar-benar berakhir. Siap, Geng. Sugeng, Ya? kamu bisa dong? Ya, karena jarak tempuh yang kita lalui masih jauh. Bisa.
panggilkan Sugeng. Gimana Jenderal? Apakah masih kuat? Kita beristirahat dulu saja sebentar. Tidak apa-apa, saya kuat, kita saja berjalan. Tapi ini perjalanan masih sangat melelahkan Jenderal. Kita beristirahat dulu saja. Tidak, saya tidak mau beristirahat terlalu lama. Kita harus melanjutkan perjalanan. Saya tidak mau mati sia-sia. Melihat kekuatan dan serangan musuh yang lebih kuat, kita bergerilya di hutan ini bukan hanya sekedar lari dan ketakutan dengan musuh. Tetapi kita berperang dan lari dengan penuh perhitungan. Tak jarang juga Belanda dekat dengan pasukanku. Kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Jaga! Pasukan bagi dua, sebagian ikut saya, sisanya menahan serangan Belanda. Siap Jenderal. Pak, sepertinya kita berhenti di sini dulu, nggih. Tidak, kita harus melanjutkan perjalanan. Tapi Pak, melihat kondisi Bapak, sepertinya sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Kita sekalian menunggu pasukan yang melawan Belanda di sini. Nggih. Pinggit, Siap, Jenderal. cari teman-temanmu yang berpisah tadi. Siap, Jenderal. Hati-hati. Siap. Aduh, sakit. Aduh. Mas, tolong buat Nggih, Pak. Rene. Bawa ke atas. Rene. Aduh. Aleman. Aduh. Sakit. Duh, Aleman. Saya toh. Sakit, Mbak. Aduh. Tin. Aduh, sakit, Mbak. Wes.
Wes tuh Mas. Wes, dari tadi juga sudah iki. Oh, wes ki. Wes. Matur suwun Mas. Podo-podo. Pak, Eko wes diobati. Mas, kita lanjutkan perjalanan sebelum Belanda menemui kita. Siap. Ini Hanum, tolong. Maaf ya Nung. Yo, apa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nuhun Pak, punten Pak. Oke. Kita sedaya satu lampi dulu. Ya, monggo. Ini pasukan tua Pak. Oke, suka ngawas ada ya. Bapak istirahat saja. Ini sudah terlalu sore. Bapak juga pasti lelah toh. Iya Mas, saya minta tolong perawat untuk obati kaki Eko. Oke. Setengah meneh Pak. Nggih, Pak. Ki ada pasukan pulau sing kepetek. Oh, nggih, mlebu sik. Nah obatnya Pak. Ada, mlebu sik. Nggih, nggih. Aduh sikilku iki. Terima kasih Anu. Aduh. Terus ya Pak. Memang tak bersihkan sih. Tidak akan sakit toh, Mbak? Tidak kok. Kali kalau digigit semut air. Aduh, sakit Pol. Tahan toh mas. Iki sakit, Mbak. Siti lagi selesai kok. Bagaimana pendapat kalian dengan perang ini? Daun sewu mas, ini ada minuman. Minum geng. Enggak, diminum. Sekarang Mbak. Bagaimana pendapat kalian mengenai kepemimpinan Jenderal Sudirman? Menurut saya, beliau adalah orang yang sangat cinta tanah air karena meskipun beliau sakit, beliau masih rela berjuang, beliau masih rela berkorban untuk negara ini, untuk bangsa ini. Beliau sangat berdedikasi untuk bangsa ini. Beliau adalah orang yang sangat saya kagumi. Betul, menurut saya pun begitu. Jenderal Sudirman adalah seseorang yang bersikeras dan berani. Dia juga dia sangat pintar untuk membuat strategi-strategi yang ada. Sehingga akhirnya strategi perang gerilya ini berhasil dan kita bisa mengalahkan musuh. Yes. Saya pergi dulu ya. Pak, sendirian aja. Sampean boleh duduk. Boleh mas. Pak, tahu ndak kenapa sawah ini luas? Nggak tahu tuh mas, kenapa? Karena ini perumpamaan bahwa hati Mas luas kanggo sampean. Oh gitu ya mas.
Hanum. Siap, Jenderal. Nyuwun carikeun Sugeng. Siap, Jenderal. Amit sampean maksudnya opo tuh rayu-rayu orang kayak gitu. Wes mulai tunggu sampean dicariin karo jenderal sapurane mbak. Nggih, Mas. Si jenderal. Sugeng, aku kan sudah peringati kamu untuk selalu kabari pasukan kalau ada perlu. Kenapa kamu tidak menuruti? Aku hanya takut kamu digongok karo Belanda atau mata-mata. Siap, maaf Jenderal. Lain kali beritahu pasukan dulu, Gi. Siap Jenderal. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Gi. Yang terkasih istriku, kuharap engkau dalam keadaan sehat dan tenang di rumah bersama anak-anak. Izinkan aku menyampaikan bahwa keadaanku di medan perjuangan saat ini baik-baik saja. Meski kami harus terus berpindah dan menghadapi banyak rintangan, semangat juang di dada ini tidak pernah padam. Jangan terlalu khawatirkan aku. Doa dan cintamulah yang menjadi kekuatanku setiap kali melangkah. Kehadiranmu dalam ingatan selalu menjadi pengingat akan rumah yang harus kami perjuangkan bersama, yakni rumah yang penuh cinta dan negeri yang merdeka. Peluklah anak-anakku untukku. Semoga Tuhan senantiasa melindungimu dan memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali. Dengan penuh cinta dan rindu, Sudirman. Sugeng, Siap Jenderal. tolong carikan warga desa yang bisa mengangkat takbiran. Siap Jenderal. Jenderal, ini Bu Ayu sebagai pengantar suratnya. Silakan. Ayu, Nggih, Pak. tolong berikan surat ini ke Mbak Yu istri. Nggih pun, Pak. Ngoten, Pak. Kula tak pamit dulu ya. Sugeng, Nggih Jenderal. tolong panggilkan Hanum, Ninggit, dan Hasan. Siap Jenderal. Ninggit, coba kamu menyusul ke Yogyakarta, pantau situasinya seperti apa di sana. Hanum dan Karsono akan ikut melaksanakan misi ini. Tetap waspada terhadap sekutu. Saya ingin kalian semua kembali dengan selamat. Siap, Jenderal. Alon-alon dong, aku tak tanya nafas dulu. Wes tenang wae tuh. Eling itu dulu tuh. Rame. Iki beneran aman. Ini. Wae aman. Kondisi sudah aman loh Iki, tapi rumah saku Hanum kenapa-napa loh kan? Enggak, insya Allah aman kok. Ya kalau aman seharusnya Hanum sudah pulang kan? Yo wes, kita cek dulu keadaannya. Bocah kuwi loh, kok
tinggalin aku. Ngit, tunggu. Hanum. Apa Ngit? Hanum. Yang sabar Ngit, Oja histeris. Kita masih di sekolah Belanda. Nanti malah kita yang dihabisi. Hanum Kar. Num, sampean belum sempet ngasih Ki ke bojomu loh. Masa udah ketembak aja? Piye Ki aku ngasih ke bojomu? Gimana Num? Num, kenapa kowe lu ngasih cepet Uki? Ngit, kita harus segera balik ke markas sebelum Belanda mengetahui keberadaan kita. Kamu tentara yang hebat Num. Kami bangga padamu. Saya berjanji Num, semoga 70 tahun lagi. Saya berjanji Num, harapanmu akan tercapai. Selamat jalan pahlawan. Harapan terakhir untuk Anda. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Siap, lapor Jenderal. Salah satu rekan kami yang memantau kota Yogyakarta telah tewas tertembak dan dikepung oleh Belanda Jenderal. Baik, sekarang kalian istirahat dulu. Baik Jenderal, matur nuwun. Nanti tak minum mas. Kau kemana? Ngapunten Pak, saya di Wisma Fakultas Panglima. Keadaan sudah normal Pak, pemerintah sudah kembali ke normal. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat yang ditawan oleh Belanda atau justru PDRI yang berjuang demi kemerdekaan? Melihat keputusan royong-royong Belanda hanya akan mundur 5 km dari Yogyakarta. Sementara putusan kita di PBB memutuskan bahwa Yogyakarta harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita yang sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sri Sultan meminta saya kembali ke Yogyakarta. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia. Niat yang akan memenangkan peperangan ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat. Rakyat dan negara yang kita cintai.